Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zania, NIM 1901-80001. Nomor urut absen 01. Di pertemuan kali ini, saya akan meringkas materi dari pertemuan 9 sampai dengan pertemuan 14. Langsung saja kita masuk ke materi pertemuan 9. Materi pertemuan 9 berjudul Manajemen Kualitas Proyek. Manajemen kualitas proyek. Manajemen kualitas proyek meliputi aktivitas dan proses-proses penyelenggaraan organisasi yang menentukan kebijakan. Manajemen kualitas proyek. Manajemen kualitas proyek meliputi aktivitas dan proses-proses penyelenggaraan organisasi yang menentukan kebijakan, kualitas, sasaran, dan tanggung jawab sehingga proyek akan mencukupi kebutuhan yang sudah dikerjakan. Menerapkan sistem manajemen kualitas melalui kebijakan dan memeriksa prosedur dengan aktivitas peningkatan proses secara kontinu yang diselenggarakan keseluruhannya. Kualitas yang dimaksud di sini adalah hubungan keterkaitan yang sangat erat dengan sejumlah standar internasional, seperti contohnya adalah memenuhi ISO sebagai panduan sistem manajemen mutu, misalnya dalam pembuatan aplikasi, diperhatikan software engineering yang memenuhi software quality assurance. Tujuan utama dari manajemen kualitas proyek adalah memastikan bahwa proyek yang akan memuaskan kebutuhan. Kualitas hendaknya dipandang sejajar dengan ruang lingkup, waktu, dan biaya proyek. Jika para stakeholder tidak puas dengan kualitas manajemen proyek atau produk yang dihasilkan oleh tim proyek, akan melakukan penyesuaian pada ruang lingkup waktu dan biaya untuk memuaskan kebutuhan dan harapan stakeholder. Proses-proses pada manajemen kualitas proyek. Yang pertama, rencana kualitas. Yang kedua, performa jaminan kualitas. Yang ketiga, performa kontrol kualitas. Yang pertama, rencana kualitas. Rencana kualitas adalah proses mengidentifikasi persyaratan-persyaratan kualitas dan atau standar-standar produk dan proyek dan dokumen bagaimana proyek akan mempertunjukkan pemenuhannya. Perencanaan mutu harus dilakukan secara paralel dengan proses-proses perencanaan proyek lainnya. Yang kedua, performa jaminan kualitas adalah proses dari auditing persyaratan-persyaratan kualitas dan diakibatkan oleh pengukuran-pengukuran kontrol kualitas untuk memastikan standar kualitas sesuai dengan definisi operasional yang digunakan. Yang ketiga, performa kontrol kualitas adalah proses hasil-hasil perekaman dan pemantauan tentang pelaksanaan aktivitas kualitas untuk menilai performa dan merekomendasikan perubahan-perubahan yang diperlukan. Yang keempat, karakteristik dari perangkat lunak yang berkualitas. Quality software adalah mampu untuk memenuhi kebutuhan dari pemakai, pengembang, dan pemelihara perangkat lunak. Perangkat lunak disebut berkualitas jika bisa mengerjakan apa yang diinginkan oleh pemakainya. Memakai sumber daya komputer secara benar dan efisien. Mudah untuk dipelajari dan digunakan oleh pemakainya. Pengembang perangkat lunak bisa mendesain, menuliskan source code, melakukan uji coba atau testing, dan memelihara maintain sistem tanpa kesulitan yang berarti. Kelima, quality software juga harus bisa memenuhi atribut-atribut berikut ini. Correctness, perangkat lunak harus bisa bekerja persis seperti yang ditentukan. Functionality, perangkat lunak harus berfungsi bahkan dalam keadaan tidak normal. Flexibility, perangkat lunak harus dapat beradaptasi dengan perubahan spesifikasi. Efisiensi, perangkat lunak harus memberikan kinerja yang sesuai dan relatif terhadap jumlah sumber daya yang digunakan. Maintainability, perangkat lunak mampu untuk dimodifikasi.
Portability, perangkat lunak mampu untuk dipindahkan dari satu lingkungan ke lingkungan yang lain. Reliability, perangkat lunak mampu mempertahankan tingkat kinerja ketika digunakan dalam kondisi tertentu. Reusability, perangkat lunak yang sudah ada dapat digunakan kembali. Testability, perangkat lunak yang memungkinkan modifikasi untuk validasi. Understandability, perangkat lunak yang memungkinkan pengguna untuk memahami apakah cocok atau ditugaskan untuk kondisi tertentu. 6. Cara mengembangkan perangkat lunak yang berkualitas. Yang pertama, teknik use, principles, konsep, dan tools. Yang ketujuh, software quality factor dari Hewlett-Packard. Functionality sama dengan diukur dengan mengevaluasi fasilitas dan kemampuan dari program. Usability diukur dari faktor manusia yang memakai sistem, estetika, konsistensi, dan dokumentasi. Reliability dievaluasi dengan mengukur frekuensi, kegagalan, error, akurasi, output MTBF, mean time between failure, dan kemampuan mengatasi error. Performance diukur dari kecepatan, proses respon, pemakaian sumber daya, dan efisiensi. Supportability gabungan dari extensibility, adaptability, dan serviceability. Ketiganya lebih dikenal dengan istilah maintainability, beserta testability, compatibility, configurability, kemudahan instalasi, dan identifikasi problem. Lanjut di pertemuan 10. Yang pertama, contoh output struktur organisasi untuk proyek TI yang besar. Outputnya seperti struktur organisasi proyek. 2. Output yang kedua yaitu rencana manajemen staf berupa sebuah rencana staf manajemen menjelaskan kapan dan bagaimana orang akan ditambahkan dan dikeluarkan dari tim proyek. Output yang ketiga yaitu sebuah histogram sumber daya yang dimaksud adalah bagian kolom yang menunjukkan jumlah sumber daya yang ditugaskan untuk pelaksanaan proyek dari waktu ke waktu. Output matrix, tugas tanggung jawab, responsibility assignment matrix. Sebuah output matrix yang memetakan kerja proyek seperti yang dijelaskan dalam WBS, Work Breakdown Structure, untuk orang yang bertanggung jawab melakukan pekerjaan, seperti yang dijelaskan dalam Organization Breakdown Structure OBS. Intinya adalah struktur pembagian kerja dan struktur pembagian tugas dalam organisasi. Pada saat itu, metode ini disebut dengan Decision Right Matrix. Namun kini rasi matrik menjadi sebutan yang paling umum digunakan. Telah muncul sejak puluhan tahun yang lalu, membuat RACI matriks sangat populer dan telah digunakan oleh banyak perusahaan besar dunia. Setelah mengetahui definisinya, kini cari tahu dulu apa makna dari singkatan rasi berikut. Responsible. Huruf R dari singkatan rasi adalah kepanjangan dari responsible atau tanggung jawab. Saat membagi tugas menggunakan metode ini, responsible adalah orang yang bertanggung jawab untuk melakukan tugas yang sudah diembannya hingga selesai. Accountable. Kemudian huruf A adalah accountable, yaitu mereka yang bertanggung jawab dengan seluruh tugas yang dilimpahkan ke anggota timnya. Selain itu, mereka juga memiliki otoritas untuk mengambil keputusan terkait dengan penugasan. Peran ini sangat penting karena mereka harus bisa bertanggung jawab dalam setiap keputusan yang sudah diambil. Consulted. Seseorang yang menjadi bagian dari consulted adalah mereka yang telah ahli di bidangnya. Pasalnya, mereka akan bertugas memberikan informasi seputar proyek yang sedang dikerjakan. Biasanya ada beberapa orang yang berperan sebagai konsultan, karena sarannya sangat diperlukan agar proyek
bisa berjalan dengan lancar. Infomate, yaitu anggota yang selalu mendapatkan informasi tentang kemajuan dari proyek yang sedang dijalankan. Setiap ada keputusan dan perubahan yang dilakukan oleh tim, harus selalu diberitahukan kepada seseorang yang masuk dalam golongan ini. Di pertemuan 11 ada materi yang berjudul Manajemen Komunikasi Proyek. Manajemen komunikasi proyek meliputi proses-proses yang diperlukan untuk memastikan generasi yang sesuai dan tepat waktu, koleksi, distribusi, ruang simpan, perolehan kembali, dan disposisi terakhir informasi proyek. Komunikasi yang efektif menciptakan satu jembatan antara stakeholder yang berbeda yang dilibatkan dalam suatu proyek, menghubungkan berbagai latar belakang, organisasi dan budaya, tingkat keahlian yang berbeda, dan berbagai ketertarikan pembeli kepada penjual, obligasi perspektif dalam pelaksanaan proyek atau hasil. Proses-proses pada manajemen proyek. Yang pertama, identifikasi stakeholder. Yang kedua, rencana komunikasi. Yang ketiga, distribusi informasi. Yang keempat, mengatur harapan stakeholder. Yang kelima, laporan performa. Dimensi potensial aktivitas komunikasi. Identifikasi stakeholder, rencana komunikasi, distribusi informasi. Mengatur harapan stakeholder, laporan performa. Identifikasi stakeholder. Mengidentifikasi stakeholder adalah proses mengidentifikasi semua organisasi atau orang-orang yang dilibatkan oleh proyek dan dokumen informasi terkait mengenai minat mereka, keterlibatannya dan dampaknya pada kesuksesan proyek. Proyek stakeholder adalah organisasi-organisasi dan orang seperti para pelanggan, sponsor-sponsor, penyelenggara organisasi, dan publik yang dengan aktif dilibatkan di dalam proyek, atau siapa yang berminat bisa secara positif atau secara negatif dipengaruhi oleh pelaksanaan atau penyelesaian proyek. Rencana komunikasi. Rencana komunikasi adalah proses penentuan informasi keperluan proyek stakeholder dan melukiskan satu pendekatan komunikasi. Rencana komunikasi memproses reaksi informasi dan kebutuhan-kebutuhan komunitas komunikasi stakeholder. Sebagai contoh, siapa yang memerlukan informasi apa, kapan mereka akan memerlukan itu, bagaimana akan diberikan kepada mereka, dan oleh siapa. Distribusi informasi. Distribusi informasi adalah proses bagaimana membuat informasi terkait yang tersedia bagi proyek stakeholder seperti yang direncanakan. Manajer proyek juga harus dapat mendistribusikan informasi. Yang dimaksud adalah menyampaikan informasi yang tepat kepada orang yang tepat, pada waktu yang tepat, dan dalam format yang berguna yang sama pentingnya dengan mengembangkan informasi sebagai prioritas utama. Tentu ada pertimbangan-pertimbangan penting yang meliputi: yang pertama, penggunaan teknologi untuk meningkatkan pendistribusian informasi. Yang kedua, metode formal dan informal dalam pendistribusian informasi. Untuk mendiskusikan informasi yang efektif, manajer proyek jangan pernah mengubur informasi yang penting. Manajer proyek juga jangan takut untuk melaporkan informasi yang tidak baik. Selain itu, komunikasi lisan melalui pertemuan atau rapat dan pembicaraan informal dapat membantu dalam penyampaian informasi baik dan buruk secara terbuka. Keenam, mengatur harapan stakeholder. Mengatur harapan stakeholder adalah proses berkomunikasi dan bekerja dengan stakeholder untuk menemukan pengalaman dan isu kebutuhan-kebutuhan mereka. Mengatur harapan-harapan membantu ke arah peningkatan kemungkinan suksesnya proyek yang akan memastikan bahwa stakeholder memahami manfaat-manfaat dan resiko proyek. Laporan performa. Laporan performa adalah proses pembagian dan pengumpulan performa informasi termasuk laporan-laporan status, pengukuran-pengukuran kemajuan, dan peramalan-peramalan. Laporan-laporan performa harus
menyediakan informasi pada satu tingkatan yang sesuai untuk masing-masing pendengar. Di pertemuan 12, ada materi yang berjudul Manajemen Risiko Proyek. Manajemen risiko proyek adalah proses sistematis untuk merencanakan, mengidentifikasi, menganalisis, dan merespon risiko-risiko proyek. Tujuannya untuk meningkatkan peluang dan dampak peristiwa positif dan mengurangi peluang dan nampak peristiwa yang merugikan proyek. Manajemen risiko proyek meliputi proses-proses perencanaan dari pelaksanaan manajemen risiko, identifikasi, analisa, tanggapan perencanaan, dan kendali, dan pemantauan dalam suatu proyek. Sasaran dari manajemen risiko proyek adalah untuk meningkatkan dampak dan kemungkinan dari kejadian positif, dan mengurangi dampak dan kemungkinan dari kejadian negatif dalam proyek. Kedua, proses-proses pada manajemen risiko proyek. Yang pertama, manajemen rencana risiko. Yang kedua, identifikasi risiko. Yang ketiga, performa analisis risiko kualitatif. Yang keempat, performa analisis risiko kuantitatif. Yang kelima, respon rencana risiko. Yang keenam, monitor dan kontrol risiko. Yang ketiga, manajemen rencana risiko. Manajemen rencana risiko adalah proses penjelasan bagaimana cara melakukan aktivitas manajemen risiko proyek untuk satu proyek. Perencanaan penting untuk menyediakan waktu dan sumber daya yang cukup untuk aktivitas manajemen risiko dan untuk menetapkan suatu basis yang disetujui untuk mengevaluasi risiko-risiko serta memastikan tingkat tipe dan visibilitas manajemen risiko yang setara dengan risiko dan kepentingan proyek bagi organisasi. Identifikasi risiko. Identifikasi risiko adalah proses penentuan di mana risiko-risiko dapat mempengaruhi dokumen dan karakteristik proyeknya. Partisipan pada aktivitas identifikasi risiko meliputi manajer proyek, anggota tim proyek, tim manajemen risiko jika ditugaskan, para pelanggan, ahli-ahli pokok dari luar tim proyek, pemakai akhir manajemen proyek lain, stakeholder, dan ahli manajemen risiko. Dapat juga dikatakan sebagai proses iteratif karena risiko-risiko baru mungkin diketahui sebagai kemajuan proyek melalui siklus hidupnya. Performa analisis risiko kualitatif. Performa analisis risiko kualitatif adalah proses priorizing risiko untuk analisa tindakan lebih lanjut, atau dengan menaksir dengan mengkombinasikan kemungkinan dampak dan kejadian. Performa analisis risiko kualitatif menilai prioritas risiko-risiko yang dikenali dengan menggunakan kemungkinan atau kemungkinan relatif dari kejadian dampak yang sesuai pada sasaran proyek jika risiko terjadi, seperti juga faktor-faktor lain seperti batasan waktu untuk tanggapan dan toleransi risiko organisasi yang berhubungan dengan batasan-batasan proyek dari biaya, jadwal, cakupan, dan kualitas. Performa analisis risiko kuantitatif adalah proses dari penelitian dengan nomor pada efek dari risiko-risiko yang dikendali pada keseluruhan sasaran proyek. Pada beberapa kasus, pertama, analisis risiko kuantitatif tidak diperlukan untuk mengembangkan tanggapan-tanggapan risiko secara efektif. Proses menggunakan teknik seperti simulasi Monte Carlo dan pohon keputusan untuk menghitung hasil yang mungkin ada peluangnya, menilai peluang untuk mencapai tujuan proyek, mengidentifikasi risiko yang membutuhkan perhatian paling besar dengan menghitung kontribusi relatifnya terhadap keseluruhan risiko proyek, mengidentifikasi biaya, jadwal, dan target ruang lingkup yang realistik dan cepat dicapai, menentukan keputusan manajemen proyek ketika beberapa kondisi atau hasil tidak pasti. Tanggapan rencana risiko. Tanggapan rencana risiko adalah proses mengembangkan pilihan dan tindakan untuk meningkatkan peluang dan untuk mengurangi ancaman-ancaman pada sasaran proyek.
Resiko-resiko meliputi peluang dan ancaman-ancaman yang tidak mempengaruhi suksesnya proyek dan tanggapan-tanggapan untuk masing-masing yang dibahas. Strategi untuk resiko negatif. Avoid adalah penghindaran resiko melibatkan perubahan rencana manajemen untuk menghilangkan ancaman oleh resiko merugikan, mengisolasi tujuan proyek dari dampak resiko atau mengendurkan tujuan yang dalam bahaya. Transfer. Pemindahan resiko mensyaratkan penggantian penerima dampak negatif dari pemilik ke pihak ketiga. Mitigate adalah pengurangan peluang dan atau dampak peristiwa beresiko merugikan ke ambang batas yang dapat diterima. Strategi untuk resiko positif. Ada exploit. Exploit adalah strategi untuk memastikan bahwa kesempatan atau resiko positif dapat terrealisasi. Contoh, menugaskan SDM yang lebih berbakat untuk mengurangi waktu penyelesaian atau menyediakan mutu lebih baik dari yang direncanakan. Share. Alokasi kepemilikan kepada pihak ketiga yang memiliki kemampuan terbaik menangkap peluang manfaat proyek. Contoh, spesialis purpose company joint venture. Enhance. Memodifikasi ukuran kesempatan dengan meningkatkan peluang dan atau dampak positif dengan mengidentifikasi dan memaksimalkan pengendali kunci dari resiko berdampak positif. Strategi untuk ancaman dan kesempatan. Yang pertama ada acceptance, adalah sangat jarang kemungkinan untuk menghilangkan seluruh resiko proyek. Tim proyek memutuskan tidak mengubah rencana manajemen proyek untuk menyesuaikan dengan resiko. Penerimaan pasif. Tidak ada tindakan. Penerimaan aktif menetapkan cadangan kontingensi termasuk jumlah waktu, uang, dan sumber daya. Strategi respon kontingen. Beberapa respon dirancang untuk digunakan hanya bila peristiwa tertentu terjadi untuk beberapa resiko. Tim proyek membuat rencana respon yang hanya akan dilakukan atau dilaksanakan di bawah kondisi tertentu. Selanjutnya, monitoring dan kontrol resiko. Monitor dan kontrol resiko adalah proses menerapkan rencana tanggapan resiko. Pekerjaan mengikuti jalan resiko yang dikenal, pemantauan sisa resiko, mengidentifikasi resiko-resiko baru, dan mengevaluasi proses efektivitas resiko sepanjang proyek. Tujuan lainnya adalah untuk memastikan bila asumsi proyek masih valid atau resiko sebagaimana telah dinilai berubah dari sebelumnya. Kebijakan dan prosedur manajemen resiko diikuti cadangan biaya dan jadwal kontingensi dimodifikasi sesuai resiko proyek. Lanjut di materi pertemuan 13. Judulnya adalah Manajemen Pengadaan Proyek. Manajemen pengadaan proyek. Proses manajemen pengadaan proyek adalah proses-proses yang diperlukan untuk membeli atau memperoleh produk-produk jasa atau hasil-hasil yang diperlukan dari luar tim proyek. Pengelolaan kontrak dan kendali proses perubahan yang diperlukan untuk mengembangkan dan mengurus pesanan pembelian atau kontrak-kontrak yang dikeluarkan oleh anggota tim proyek yang diberi hak. Pengaturan kontrak manapun yang dikeluarkan oleh satu organisasi luar, yaitu pembeli yang memperoleh proyek dari penyelenggara organisasi atau penjual, dan mengatur kewajiban-kewajiban sesuai kontrak yang ditempatkan di tim proyek oleh kontrak. Proses-proses pada manajemen pengadaan proyek. Yang pertama, rencana pengadaan. Yang kedua, melakukan pengadaan. Yang ketiga, mengurus pengadaan. Yang keempat, menutup pengadaan. Pembahasan yang pertama, rencana pengadaan. Rencana pengadaan adalah proses dokumentasi keputusan pembelian proyek, menetapkan pendekatan, dan mengidentifikasi para penjual yang potensial. Keputusan
Mengembangkan rencana manajemen pengadaan dapat juga mempengaruhi jadwal proyek dan diintegrasikan dengan pengembangan jadwal, memperkirakan aktivitas sumber daya, dan putusan buat atau beli. Alat bantu perencanaan untuk pengadaan. Make or buy analysis digunakan untuk menentukan apakah organisasi harus membuat atau melakukan sebuah produk atau layanan di dalam organisasi atau membeli dari pihak lain. Asumsi biaya sewa suatu produk yang dibutuhkan proyek sebesar 8 juta per hari. Untuk membuat produk tersebut memerlukan biaya 120 juta ditambah biaya operasi 4 juta per hari. Berapa lama waktu operasional sehingga biaya sewa akan sama dengan biaya jika membuat sendiri? Solusi diberikan D adalah lama hari. Pengguna produk tersebut 120 juta tambah 4 juta D dan sama dengan 8 juta D. 120 juta sama dengan 4 juta D, D sama dengan 30. Jika produk tersebut digunakan lebih dari 30 hari, maka akan lebih ekonomis jika melakukan pengadaan sendiri. Tipe-tipe kontrak. Fixed price atau lump sum kontrak memasukkan total harga tetap dari sebuah produk atau layanan. Cost reimbursable kontrak memasukkan pembayaran ke penjual untuk biaya langsung dan biaya tidak langsung. Kontrak waktu dan material, penggabungan kontrak waktu, fixed price, dan cost reimbursable unit price kontrak mewajibkan pembeli untuk membayar penjual sesuai dengan jumlah per unit layanan yang telah ditentukan. Melakukan pengadaan. Melakukan pengadaan adalah proses tanggapan perolehan penjual memilih seseorang penjual dan menganugerahkan kontrak. Pada proses ini, tim akan menerima proposal atau penawaran dan akan menerapkan sebelumnya memilih kriteria yang digambarkan untuk memilih satu atau lebih para penjual yang berkualitas untuk melaksanakan pekerjaan dan bisa diterima sebagai penjual. Untuk membuat sebuah kontrak statement of work atau SOW, perjanjian kerja ada beberapa format atau template dalam pembuatannya, yaitu yang pertama lingkup kerja, yang kedua lokasi kerja, yang ketiga periode kerja, yang keempat jadwal produk yang dihasilkan, yang kelima standar yang dapat diberlakukan, yang keenam kriteria penerimaan, yang ketujuh syarat-syarat khusus. Mengurus pengadaan. Mengurus pengadaan adalah proses memanage hubungan-hubungan pengadaan, pemantauan performa kontrak, dan membuat perubahan dan koreksi-koreksi jika dibutuhkan. Kegiatan pelaksanaan pengadaan. Menentukan pihak yang bertanggung jawab dalam mengerjakannya. Mengirim dokumen ke penjual-penjual yang potensial. Memperoleh proposal atau penawaran. Memilih penjual. Dan membuat kontrak. Yang selanjutnya, menutup pengadaan. Menutup pengadaan adalah proses melengkapi masing-masing pengadaan proyek. Awal penghentian satu kontrak adalah satu kasus khusus dari penutup pengadaan yang dapat diakibatkan oleh satu persetujuan timbal balik kedua belah pihak dari asumsi dari satu pihak atau untuk kenyamanan pembeli jika yang disediakan untuk di dalam kontrak. Tim proyek harus A. Menentukan semua pekerjaan diselesaikan secara benar dan memuaskan. B. Melakukan update yang merefleksikan hasil akhir. C. Mengarsipkan informasi untuk digunakan ke depannya. Sekarang kita lanjut di pertemuan 14. Pertemuan 14 adalah pertemuan terakhir di video kali ini. Pertemuan 14 berjudul Project Stakeholder Management. Project Stakeholder Management merupakan proses yang diperlukan untuk mengidentifikasi orang-orang, kelompok atau organisasi yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh proyek. Stakeholder proyek adalah pihak-pihak baik secara individual
kelompok maupun organisasi yang mungkin mempengaruhi atau dipenuhi oleh keputusan, aktivitas, dan hasil suatu proyek. Dalam stakeholder management, berdasarkan PMBOK 5 tahun edition, stakeholder harus diidentifikasi sebelum proyek dimulai. Stakeholder dapat terlibat secara aktif di proyek atau dimiliki kepentingan yang dapat berupa hasil yang positif dan negatif terhadap kinerja atau penyelesaian proyek. Stakeholder yang berbeda mungkin memiliki persaingan yang menciptakan konflik di dalam proyek. Adapun beberapa contoh stakeholder proyek adalah sebagai berikut. Sponsor merupakan pihak pemilik. Dalam konteks sebagai kontraktor, sponsor adalah manajemen perusahaan. Customer dan user merupakan pihak yang akan memanfaatkan hasil dari pelaksanaan proyek. Contoh, jika proyek adalah berupa pembangunan apartemen, maka customer adalah pihak pembeli apartemen. Seller merupakan pihak yang mendukung pelaksanaan proyek dalam konteks owner, maka seller adalah para main kontraktor dan main distributor yang diadakan langsung, sedangkan bagi kontraktor dan subkontraktor, seller adalah pemasok barang, material, alat, dan tenaga kerja yang dibutuhkan dalam pelaksanaan proyek. Business partner merupakan pihak-pihak yang memiliki kepentingan bisnis dengan adanya proses proyek tersebut setelah proyek beroperasi. Contoh, jika proyek adalah terminal bandara, maka pihak airlines, pemasok bahan bakar pesawat, pemasok makanan, penyedia layanan komunikasi dapat dikatakan sebagai business partner. Organizational group merupakan pihak yang berupa kelompok organisasi yang terkait dengan proyek. Functional manager merupakan pihak yang terkait dengan pelaksanaan proyek di mana fungsinya adalah sebagai supporting. Contohnya adalah manajer keuangan, manajer SDM, manajer pemasaran, dan lain-lain. Institusi keuangan merupakan pihak yang berkaitan dengan proses pendanaan proyek seperti bank atau lembaga keuangan yang lain. Pemerintah pusat dan setempat merupakan pemerintah yang terkait dengan pelaksanaan proyek seperti Departemen Pemerintahan terkait yaitu PU, Perhubungan Lembaga Auditor, dan lain-lain. Sedangkan pemerintah setempat cukup berjenjang mulai dari kelurahan, kecamatan, kabupaten, hingga provinsi. Expert merupakan pihak yang dianggap ahli yang berperan terhadap pelaksanaan proyek. Contoh adalah ahli struktur, ahli kontrak, ahli pemasaran, dan lain-lain. Konsultan merupakan pihak yang berperan dalam membantu pemilik proyek dalam merencanakan, mengawasi, dan mengendalikan proyek. Staf proyek merupakan individu-individu yang menjadi karyawan atas organisasi proyek seperti staf pemilik proyek, staf kontraktor, staf konsultan, dan lain-lain. Lingkungan sekitar proyek merupakan masyarakat yang berada di lingkungan sekitar proyek yang dapat berupa individu, kelompok, ataupun perusahaan, dan lainnya tergantung dengan kondisi proyek yang spesifik. Kegagalan dalam mengelola stakeholder proyek dapat menyebabkan beberapa dampak yang jelek terhadap kinerja proyek seperti keterlambatan akibat lamanya keputusan diambil atau tidak disetujui, langkah percepatan yang diperlukan, peningkatan biaya akibat hambatan stakeholder terhadap approval, langkah untuk mengatasi resiko proyek. Hal-hal yang tidak diharapkan akibat tingginya konflik yang tidak teratasi. Dampak negatif lainnya seperti penghentian proyek akibat konflik yang sudah terlalu tinggi. Terdapat 4 tahapan proses yang terjadi pada manajemen pemangku kepentingan atau stakeholder. Yang pertama, mengidentifikasi pemangku kepentingan. Yang kedua, perencanaan manajemen pemangku kepentingan. Yang ketiga, mengelola keterlibatan pemangku kepentingan. Yang keempat, mengontrol keterlibatan pemangku kepentingan. Selanjutnya, hal-hal yang terdapat pada overview
di atas dapat disimpulkan sebagai berikut. Stakeholder harus teridentifikasi sebelum proyek dimulai dengan input, project charter, procurement dokumen, enterprise environmental faktor, dan organisasional proses aset. Stakeholder harus direncanakan pengelolaannya yang merupakan output atas proses plan stakeholder management yang berupa dokumen resmi. Dalam pengelolaannya diperlukan keahlian komunikasi internasional dan manajemen. Pengelolaan stakeholder dapat mempengaruhi atau mengubah project, manajemen, plan, project dokumen, dan organizational proses aset. Expert judgment, meeting, dan analisis adalah tools dan teknik. Mungkin sekian dari ringkasan pertemuan 9 sampai dengan pertemuan 14. Jika ada salah kata atau salah ucap, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.